Ya, ya. Ya, jadi begitu ya. Nah, jangan jadi pernah kan mahasiswa yang demo waktu itu mahasiswa Papua dibilang monyet kan marah. Ya, tapi lucunya gitu kan, kurikulum kita ini memaksa sampai sekarang. Ya, kita ini manusia Indonesia, ya asal usulnya memang dari monyet gitu loh. Kan begitu di buku sejarah itu kita sudah berulang kali. Ya, saya datang ke Kemendikbud menyerahkan buku sejarah yang disusun oleh Dewan Dakwah dan UIK mengoreksi teori asal usul manusia dari kera gitu ya. Itu nggak begitu karena memang sekarang begitu. Kita kan di dalam pendidikan kita Mas Indra ya. Itu Ya. kurikulumnya manusia itu dipersepsikan ya seperti kera, mau harus jujur itu. Ya kan asal usulnya dari kera. Ya ketika merumuskan tujuan kebutuhan hidup manusia ya sandang, papan, pangan, kebutuhan primernya. Ya kan tidak ada kebutuhan zikir, kebutuhan ibadah, tidak ada sebagai kebutuhan primer gitu loh. Nah, jadi ini ada hal yang sangat mendasar loh. Akhirnya anak-anak itu ya begitu lulus SMA ya kan sampai sekarang ini masih ya menganggap ya bahwa universitas terbaik itu adalah tahun ini IPB kampus saya dulu ya IPB. Jadi sekarang orang ya, ini kan diberi gambaran gitu kan bahwa kita kalau bicara universitas terbaik gitu ya langsung kita tergambar gitu kan bahwa yang hebat tuh Harvard University, yang terhebat ini di Indonesia UI, IPB, ITB dan seterusnya gitu. Saya bilang sama Mas Fani, kampus terbaik di Jogja itu adalah apa namanya Mahat Ali Merpati Merbabu itu, gitu loh. M3. Apa namanya? Iya, itu M3. terbaik kampus itu, gitu. Karena dia mendidik orang menjadi mujahid, ya. Mana di dalam Al-Quran saya hari Sabtu yang lalu mengisi mahasiswa ADI Akademi Dakwah Islam Dewan Dakwah Jawa Barat. Ya katakan pada mahasiswa, kamu terbaik karena para dai kita selalu mengutip ayat Al-Qur'an wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Jadi orang belajar Al-Qur'an supaya menjadi dai, menjadi pejuang itu yang terbaik gitu loh. Tapi coba kan gambaran itu sudah hilang. Orang berlomba-lomba masuk UGM gitu ya. Nanti kalau nggak diterima baru daftar ke kampusnya Mas Fani itu. Gitu. Itu nggak benar gitu loh. Jadi Betul. harus anak-anak paling pinter di Jogja itu di pesantren-pesantren sekolah-sekolah Islam itu berbondong-bondong ke pesantrennya Mas Fani dulu, ya. Dan aneh kalau orang masuk kampusnya Mas Fani itu gratisan, itu salah persepsi itu. Ya, harusnya uang masuk di kampusnya Mas Fani itu 50 juta Lebih minimal, mahal. minimal 50 juta. Orang mau dididik jadi dai, ya kan? Itu dia uang masuknya 50 juta, bulanannya minimal 5 juta. Itu minimal. Orang masuk kedokteran UGM itu berapa? Orang masuk UII berapa kedokteran? Mau jadi dokter. Ini orang dai itu dokter jiwa loh. Ya kan, Ya, bukannya ya, dokter ya, ya. mata gitu ya. Nah, Nah, ini yang kenapa saya bilang ya, kita ini sekarang berada di confusion, kekacauan betul. Nah, insya Allah dengan baca buku ini ya, kekacauan seperti itu ya nanti bisa diletakkan ya ya. pada tempatnya, didudukkan ya. Ini di sini makanya banyak sekali artikel. Seperti misalnya ada artikel saya di Ini sini. di akar masalah umat nih, Ustaz. Iya, nah Jadi, pertama makanya akar masalah umat. Ya, paham hmm, dulu apa sih akar masalah kita ini. Terus nanti kalau kita berjuang gitu ya, itu kalau kita tidak memahami akar masalah umat, kita salah nanti. Ya, hmm, kita kan kalau pengobatan ya, kalau saya belajar farmasi kan pengobatan itu ada dua kan, ada terapi simptomatis, ada terapi kausalis. Nah, dua-duanya penting. Ya, mengobati simptom gejala itu penting. Kalau orang kena corona biasanya sesak nafas, demam, gitu ya, diare itu perlu juga diobati itu simptomnya. Tapi kausalisnya kan sebabnya kan hmm. karena virus. Ya, kalau virus ya virusnya diobati.